Kenapa acara hari ini diselenggarakan? Salah satunya adalah sebagai persiapan, sebagai bentuk apresiasi sekolah kepada Bapak Ibu semuanya, mengingat beberapa bulan terakhir ini sekolah tidak bisa membersamai putra-putri Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran secara langsung, yang kemudian ini membawa efek baik untuk guru, orang tua maupun anak. Sehingga ketika ini tidak kita selesaikan dengan baik, justru hal negatif dari pandemi COVID-19 ini yang nantinya malah akan membuat kita menjadi berlaku tidak adil kepada anak-anak kita di rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini, SDIT 82 Purworejo dengan spesial mempersembahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengawali tahun pembelajaran 2020-2021 dengan menghadirkan pembicara untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya agar kita semuanya tidak menjadi toxic parent untuk anak-anak kita di rumah. Sehingga mari Bapak Ibu, sebelum acara inti kita mulai, monggo untuk Bapak Ibu meluruskan niat, menata hati, menata pikiran. Hari ini kita fokuskan 1 jam ke depan, kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk kita menimba ilmu, bertolabul ilmi. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita semuanya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita, yang mana anak-anak kita ini adalah amanah terindah dari Allah yang tidak hanya sekedar sampai di dunia, tetapi akan kita pertanggungjawabkan hingga di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampailah kita pada acara inti kajian parenting pada pagi hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti di tengah kita mengikuti acara ini akan ada jeda sekitar 5 menit. Mohon Bapak Ibu untuk tetap stay tune dan bersabar untuk mengikuti majelis ini hingga selesai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, parenting kali ini sekolah menghadirkan sosok ibu hebat, sosok bunda hebat yang juga memiliki putra-putri juga yang semuanya di sekolah, yang mungkin saat ini mengalami masa seperti kita semuanya harus membersamai anak-anak belajar di rumah. Sehingga hari ini Bapak Ibu semuanya bisa untuk sharing ataupun menanyakan segala hal, tip dan trik bagaimana kaitannya untuk membimbing anak-anak belajar di rumah sehingga kita tetap bisa mengambil poin positif dari kondisi COVID ini untuk anak-anak kita di rumah. Ya, siapakah beliau? Beliau adalah Ustadzah Bihasniwati, sarjana psikolog MA psikolog yang lebih akrab kita sapa dengan Bunda Hasni. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita panggil dulu beliau nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Yang saya sayangi, saya hormati, saya kasihi, yang mudah-mudahan Allah limpahkan berkah dan rahmat ya, keluarga besar SDIT Ulul Albab 2 Purworejo, wabil khusus sapaannya Mbak moderator, Mbak Ati atau? Oke, boleh. Ya, karena kita kakak perguruan Bunda. Boleh dipanggil Mbak Ati. Dipanggil adik saja kali ini. Ya, Ustazah Ati ya. Kemudian yang saya sayangi Ibu Kepala Sekolah ya, Bu Supini ya. Kemudian para asatizah dan yang teristimewa orang tua siswa. Kita nyebutnya apa? Siswa ya? Ya, sapaan anak ya. Orang tua siswa ya. Juga mungkin hadir Bapak Ibu di yayasan ya, yang pasti banyak juga mensupport, membantu kita untuk tetap bertumbuh ya, survive di masa pandemi ini. Kemudian juga Bapak Ibu pengurus POMG ya. Alhamdulillah senang sekali juga kawan-kawan yang ikut gabung. Tadi saya lihat ada Mbak Ika Hilal tuh, sahabat saya dan kawan-kawan yang mungkin juga sempat apa namanya ya, ingin mengambil atau ingin sharing bareng lah gitu ya, ingin berbagi bersama. Di sini kita saling menjemput arti ya, dan berbagi arti dari apapun yang Allah hadirkan saat ini. Baik,
Mbak Ati dan teman-teman semua. Jadi ceritanya nih ya, saya nggak tahu persis ya apa yang ada di dalam benak kita ketika awal pandemi ya awal pandemi. Nggih. Saya sendiri kan siswa ya, kebetulan sedang belajar di konsentrasi psikologi Islam di UIN Ciputat. Awal-awal pandemi itu masih berharap kuliah eh, tatap muka gitu kan. Iya. Berpikir bahwa kalaupun harus apa istilahnya harus off itu nggak sepanjang ini gitu ya. Jadi dulu waktu di universitas membuat kebijakan untuk belajar jarak jauh itu ditetapkan waktu hanya 2 pekan. Wah 2 pekan nih balik ke Jogja. Setelah 2 pekan pulang ke Ciputat, 2 pekan di Ciputat muncul surat pemberitahuan akan diundur lagi 2 pekan. Pulang ke Jogja dengan mental 2 pekan ternyata keluar surat apa namanya rektorat yang menyatakan sampai akhir semester. Akhirnya ya segalanya dilewati bersama daring gitu, berkomunikasi lewat jejaring media sosial dengan kawan-kawan, dengan para dosen ya melalui berbagai platform pembelajaran jarak jauh. Dan ya Allah ya kita semua mungkin saat itu serba tidak pasti ya bahkan sampai hari Betul. ini. Lantas kita menemukan Betul. bahwa sangat boleh jadi walaupun beberapa boarding misalnya itu sudah mulai aktif ya Mbak Ati ya, Nggih, sudah beberapa mulai. sudah. Iya, kemudian beberapa sekolah mungkin saya tidak tahu kalau di Jogja mungkin nggak ada ya, tapi di beberapa wilayah Indonesia yang lain sudah mulai bersekolah gitu ya. Ini yang sekolah kita gimana kebijakannya sampai Oh, sampai hari ini. ya Sampai hari kebijakannya sampai kemarin itu nggih, sampai hari ini kemarin ini sempat tercetus untuk tatap muka Bunda, karena iya Purworejo mulai katanya zona hijau. Nah, tapi qadarullah ya hari ini hanya kita harus mengulang seperti yang Bunda katakan tadi, planning-planning itu akhirnya menjadi harus kita bolak-balik ulang lagi. Akhirnya karena Purworejo mulai ada peningkatan pasien kembali, akhirnya kami memutuskan belajar di rumah murni dengan daring seperti itu. daring. Iya. Dan mungkin sampai akhir tahun ajaran ya, mungkin ya, ada kemungkinan ya kita akan melewati ini 1 semester ke depan. Ya, begitulah gitu ya, itu dialami kita semua sebagai fenomena ketidakpastian ya. Ada fenomena ketidakpastian ya, yang dia menimbulkan dampak yang luar biasa. Tadi Mbak Ati bilang ya, dia memapar ekonomi, memapar sosial ya, memapar tradisi, bahkan memapar tradisi budaya dan agama ya, yang biasanya orang berRamadan dengan penuh gegap gempita gitu ya. Itu saatnya orang mendapatkan berbagai pengalaman eh, sosial, spiritual ya, emosional yang biasanya secara rutin kita serap gitu. Ramadan kali ini berbeda. Hari raya kali ini berbeda. Momentum-momentum besar pun mengalami perubahan tradisi ya. Nah, sehingga kita jadi sadar dan mengerti bahwa tradisi pembelajaran pun pasti terpapar ya. Ya tradisi pembelajaran terpapar, tradisi ritual agama aja terdampak ya, dan itu kan ya menimbulkan gejolak sosial juga gitu ya. Sehingga kita dengar ada banyak berita-berita yang menjadi kisah lanjut ya dari proses perubahan yang tidak terantisipasi atau memang situasi yang serba tidak pasti gitu. Sebagaimana kita tahu dan sadar lah hal yang nggak pasti ini pasti menimbulkan reaksi beragam ya, menimbulkan harapan ya, ekspektasi beragam ya, dan reaksi emosi yang beragam gitu ya. Ada yang mungkin setengah siap, agak siap, ada yang mungkin cukup siap, sangat siap, bahkan ada yang mungkin sama sekali tidak siap. Bahkan kita kemudian memahami ya hasil riset terakhir itu, beberapa riset ya mengatakan bahwa ketahanan keluarga juga terancam ya. Jadi perceraian meningkat, konflik dalam rumah tangga meningkat ya. Kalau terjadi dampak-dampak yang semacam itu, maka dampak yang lebih kecil pasti terjadi dong ya.
adaptasi pembelajaran, anak merasa bosan ya, merasa stres dengan perubahan yang mereka sendiri itu belum punya cukup banyak apa ya modal untuk memahami ini apaan sih gitu, ini kenapa sih, ini ngapain sih gitu ya. Nah kalau kita orang dewasa saja, dalam misalnya saya baca di webnya apa namanya kesehatan jiwa itu ya, para perkumpulan psikiater ya, itu dia mengatakan bahwa saya coba contek ya, nanti Oh iya, teman-teman bisa lanjut Bunda. browsing-browsing juga ya. Jadi itu Oh iya. sampai angkanya itu angkanya ada di 69% ya, bisa dilihat di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Itu Wah, luar 69% biasa. dari 2.364 responden itu mengalami masalah psikologis. Kategori masalah psikologis Masya Allah. itu cemas, ada 3 kategori, cemas, depresi, dan trauma psikologis. Nah, ini riset beberapa bulan yang lalu melalui SWA assessment ya. Di situ ada aplikasi untuk mengakses apa yang dialami oleh mereka. Nah, ini kategori usianya beragam. Nah, kalau mereka-mereka yang dewasa yang sudah punya banyak sumber daya, ya kalut gitu, panik, cemas, depres ya, bahkan ada yang frustrasi. Maka lantas kita sadar kita punya anak-anak yang seharusnya kita santuni gitu, kita layani, kita bantu untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, menerima situasi ini dengan lebih gitu ya, dengan lebih kuat gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman ya, para asatizah, kita aja gitu sampai hari ini kalau mendengar kata corona, pandemi, virus, COVID gitu, itu kan rasanya sini bentar nih, ngobrol bentar. Ini anak saya mau buat karya ketemunya sebentar, saya Bunda tanya Ah nih. iya, boleh, boleh Hanif. Bunda, boleh, boleh. Ini Hanif. Ya. Halo Mas Assalamualaikum. Hanif, Assalamualaikum. Ya, lihat Mas Hanif. Waalaikumsalam. Iya, sebelum Hanif pergi, Bunda mau tanya ya. Uh, udah berapa bulan nih belajar daring? Sejak Maret ya? Iya. Sejak Maret ya. 4 bulan ya. Ini Gimana? banyak loh teman-teman SD itu yang di IFG. Banyak teman-teman SD itu yang Lebih juga efektif. sekolahnya di Ihsanul Fikri. Halo? Halo? Bisa diikuti ya? Bisa Bunda. Ya. Gimana Hanif? 4 bulan ini rasanya belajar lebih efektif apa gimana, atau mana yang lebih enak gitu, belajar langsung di pesantren apa di rumah? Langsung. Belajar langsung ya? Iya. Enakan langsung ya? Emang apa gitu? Apa yang terjadi? Cerita aja, cerita. Apa yang terjadi? Suasananya beda kalau online sama ketemu langsung. Suasananya. Apa yang hilang? Suasana yang hilang apa? Ya, jadi keramaian teman-temannya, Keramaian teman-temannya. Terus apalagi? lingkungannya, latarnya. Oh, latarnya, lingkungannya. Lingkungannya, latarnya, suasana ramainya, apalagi? Ya. Ada lagi nggak yang lain? Gitu ya, itu yang penting buat Hanif ya. Suasananya, keramaiannya, mungkin habis belajar sebentar istirahat gitu, terus ada kebiasaan-kebiasaan bareng temen gitu ya. Ke kantinnya kangen ya. Ya, ke kantin, masuk kelas lagi, belajar ya, ketemu guru. Oke deh, hati-hati nak ya. Ya. Terima kasih hari Mas ini Hanif. ya, hari ini dia ada kerja bareng teman. Jadi apa namanya, ya kita aja yang dewasa terpapar ya, dan survei menguatkan itu ya, survei menguatkan itu. Lebih-lebih lagi keluarga yang terdampak secara ekonomi ya, penghasilan menurun, bahkan kehilangan pekerjaan, kemudian terdampak secara kesehatan, mungkin ada keluarga, ada orang tua ya yang ya terpapar COVID, itu ada banyak hal ya. Dan ini kan rerimbunan paparan ini kan, satu paparan dengan paparan yang lain saling berhubungan ya.
kondisi ekonomi yang memburuk membuat menjadi konsentrasi untuk apa namanya mengasuh perlu energi lebih ya, kita pahami lah situasi-situasi kayak gitu. Nah, oke, sementara memang sekarang kita masuk ke tema kita ya, tangguh dan kuat. Nah, Ya, nih kira-kira gambarnya tuh apa ya, tangguh dan kuat gitu ya? Apa tuh? Tangguh dan kuat. Nah, lebih tangguh dan ya kuat saya mungkin kira ya itu kuat. Bunda ya, tepatnya begitu. Gimana? Lebih tangguh dan kuat. Oh, lebih tangguh dan kuat. Waduh, lebih berat Iya. lagi ya. Jadi, lebih tangguh dan kuat. Di balik kenyataan bahwa banyak mereka yang udah tepar, udah capek, Iya, udah letih, betul. ya, udah kewalahan. 1 bulan pertama masih semangat banget gitu. 2 bulan, 3 bulan, wah begitu tahu satu periode tahun ajaran baru kemungkinan di rumah 6 bulan sampai 1 tahun, wah gitu ya. Wah, Lalu tiba-tiba kita loh berarti gue jadi guru dong gitu ya, berarti ada profesi baru dong gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mereka selama ini juga sudah berprofesi kemudian mau tidak mau menerima satu pekerjaan baru ya, yaitu menjadi guru ya. Ya selama ini juga jadi guru, tapi kan gitu ya, berapa persen sih gitu di rumah ya, paling ngingetin doang, ada PR enggak, kali ini enggak gitu. Setiap anak nggak paham atau ada pekerjaan yang dia nggak jelas gitu karena memang komunikasi lewat daring juga tidak cukup efektif, tidak lebih efektif ya, sehingga kita bisa bayangin ya Allah gitu. Bu guru juga nggak ringan, karena bu guru tetap ya, bu guru yang baik, pak guru yang baik pasti punya obsesi, punya harapan agar efektivitas belajar nih nggak jauh dari luring ya, dari offline. Aduh gimana caranya ya biar anak-anak tetap happy, terhubung, biar mereka karakternya tetap terima. Sementara para guru juga punya peran yang semakin intens sebagai orang tua di rumah ya, mengajar anaknya dan mengajar anak-anak siswanya gitu ya. Kita semua mendapatkan amanah baru sebagai bentuk dari adaptasi perubahan ini. Oke. Dan di saat seperti itu hari ini kita dihubungkan dengan tema untuk menjadi tangguh dan kuat gitu. Gimana dengar tangguh dan kuat tuh? Merasa makin tertuntut jadi tambah gitu, atau ya deh gitu. Ya jadi mungkin reaksi emosi kita juga macem-macem gitu loh ya, karena kesiapan kita juga beda-beda ya. Tadi Bu Asi bilang tuh spektrumnya itu cukup luas, ada yang sangat tidak siap sampai yang sangat siap. Makanya hasil penelitian juga membuktikan selain ada dampak negatif, pandemi ini juga memberi dampak positif ya. Dampak negatif bagi mereka yang nggak siap tentunya, dampak positif bagi mereka yang siap gitu. Jadi pertanyaan saya yang mendasar adalah, halo Bapak Ibu, para asatiza, kawan-kawan semua, para orang tua, mulai hari ini siap nggak? Gitu ya. Jadi mulai hari ini siap nggak? Iya. Siap itu sebelum persiapan yang lain adalah persiapan mental, yaitu sebuah kesediaan untuk menyadari dan menerima kenyataan ini apa adanya, gitu. Ya, tanpa komplain, tanpa menyalahkan, tanpa mengkritik, tanpa menilai, tanpa apapun gitu. Bisa nggak kita hari ini mulai kalem, mulai fokus, mulai ya nompo, bahasanya ki apa? Legowo ya. Legowo ya Bunda. Iya, legowo. Bisa bersediakah kita untuk menyadari ini dan menerima situasi ini apa adanya? Udah sebagai bagian dari perjalanan yang Allah perjalankan, hadir dan harus kita saksikan. Iya, jadi kalau kita bilang siap Bunda gitu, itu wah, alhamdulillah, itu dulu tuh ikrar, wah siap nggak? Siap Bunda, sadar dengan perubahan ini, sadar
nerima saja. nggak? Nah, kalau nerima nggak tuh belum tentu jawabannya iya. Ada yang, oh, aku ini bukan masalah nggak nerima ya, ini kok greget iki ya, gitu. Nggak apa-apa, ya. Kita juga bisa menerima reaksi emosi kita yang yang apa adanya. Karena kita sendiri sebenarnya melalui kejadian ini berproses, bertumbuh, gitu. Ya, berproses, bertumbuh. Dan satu hal yang layak untuk kita sadari adalah apapun yang kita alami, reaksi emosi atau respon emosional kita itu akan berdampak pada anak-anak. Nah, ya, itu akan berdampak pada anak-anak. Oke, Umi ada nih, Bismillah, harus siap menerima karena bagian dari takdir Allah. Nah, good, bagus ya. Nah, harusnya boleh kalau dibuang lebih enak nggak? Bismillah, siap menerima ini karena bagian dari takdir Allah. Kata harus itu kadang juga menciptakan perasaan tertuntut gitu. Ya, nggak ada yang mengharuskan sih. Kita boleh kok nggak siap. Ya, sehingga ini adalah pilihan. Ya, Bismillah ya gitu ya. Siap karena ini bagian dari takdir Allah. Siap karena saya percaya Allah baik dan selamanya baik. Siap, saya yakin ada mutiara yang Allah simpan di balik apa? Kelamnya. Ya, mutiara itu kan hasil dari, jadi kalau kita kerang itu ya, dia kan tiram itu menghasilkan mutiara karena gesekan dengan pasir ya, gesekan dengan apa namanya benda-benda mineral yang menyakitkan kan ya. Dia kemudian si kerang ini bereaksi ya, menghasilkan zat itu berkumpul berlapis-lapis dari waktu ke waktu sampai membuat sebuah mutiara yang cantik ya. Dan semakin natural mutiara itu tidak diternak ya, tidak diternak gitu, itu semakin bagus kualitasnya. Nah, ya menjadi kuat dan tangguh itu satu proses yang membutuhkan sedikit kemalangan ya, sedikit ketakutan, sedikit kekhawatiran, sedikit kecemasan, sedikit perasaan tidak berdaya. Itu justru cerita kita kuat, cerita kita tangguh, itu seringkali menarik kisah-kisah yang nggak enak gitu. Kenapa? Karena kita disebut tangguh kalau kita berhasil melewati tantangan. Betul, Nah, ya, ya. kita disebut kuat itu kalau ada lawan, fight nggak gitu. Siapa yang bisa sebut kita kuat kalau kita nggak pernah lawan? Ya. Lawan kita sekarang COVID itu, Corona. Yang tentu saja reaksi kita nggak perlu juga reaksi melawan yang kita frustrasi, tapi reaksi kita adalah reaksi strategik ya, bagaimana kita mengelola sana sininya gitu agar ini menjadi faktor penguat dan penangguh. Nah, memang secara psikologis resiliensi ya, daya lenting itu terbentuk melalui hal-hal yang malang, hal-hal yang sifatnya itu nggak enak gitu. Disitulah otot-otot emosi kita menjadi terlatih, bahkan fisik pun menjadi terlatih ya. Jantung kita ya kan, ini di masa corona kan deg-degan lihat angka, sudah mencapai angka 3.000 sekian yang meninggal, gitu, makdek gitu ya, makdek gitu. Punya orang tua yang sudah lansia dan lain sebagainya. Kita kemudian menjadi lebih sering berzikir ya, kita mengakses doa-doa perlindungan. Kemudian kita lebih banyak mengingatkan kepada anak-anak untuk lebih dekat dengan Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, so siap ya? Siap ya? Siap. Jadi siap nggak? Siap. Okay. Yang kedua menerima ya, menerima ya, terima apa adanya. Dan ini perkembangannya juga kita nggak tahu. Ini tadi anak saya udah berapa? Ini hari pertama nih dia ke tempat teman nih hari pertama. Sudah hampir 4 bulan ya, ke rumah temannya Bunda. Itu ngomonginnya udah beberapa hari yang lalu, Bunda boleh nggak kalau aku ke tempatnya Raka gitu. Ya saya assess dulu, di sana ada lansia nggak, apakah di situ tempat berkerumun orang, itu dipelajari dulu gitu. Kemudian diingatkan, oh ya Hanif, kita harus jadi jalan maslahat kan buat orang gitu. Enggak itu. Jadi dia nanya-nanya dulu gitu, Raka kalau aku ke sana nanti aku pakai masker ya gitu. Jadi nggak bisa kayak kemarin. Ini teman SD ya.
Ya dia teman SD dia memang dulu waktu SD base camp-nya lah di tempatnya Raka gitu. Ada Simbah di sana. Saya bilang sama Simbah jaga jarak, jangan bersentuhan. Ini coba kalau nggak ada pandemi kan kita nggak bisa ngomong begini. Iya, betul. Anak-anak pun Nah, jadi belajar akhirnya ya, Bunda. iya, belajar untuk apa? Menjadi jalan kebaikan untuk orang lain. Jadi dia 4 bulan dia menahan diri untuk tidak bermain bersama secara langsung gitu. Tapi bermain secara daring, iya, saya izinkan dia Iya. untuk main game yang multiplayer gitu. Nih hari ini main sama siapa? Oh sama teman-teman SD. Ini main sama siapa? Main sama teman-teman kelas. Berapa orang? Dilihat mainnya apa? Seru ya. Ya nggak bisa kita hambat karena kita tahu bahwa situasi ini akan lama dan bersosialisasi itu kebutuhan, apalagi anak SD. Anak Iya. SD itu kan masih butuh popularitas, sedang mengembangkan industri, Iya. karya yang diakui, ya, membangun rasa percaya diri. Coba bayangkan, dari mana mereka mendapatkan stimulus dan penguat untuk itu, ya, sehingga mikir nih kita orang tua ya gimana ya dia tetap berjejaring dengan kawan-kawannya. Kita list, kita ngobrol, nih teman akrabmu di boarding siapa gitu, Aufa gitu misalnya ya, terus pengen kontak nggak gitu, pengen ngobrol nggak, ya jadi siapa lagi gitu ya. Nah oke, menjadi tangguh dan Bunda, kuat. Bunda, mohon maaf Bunda. Eh, Iya, 3 menit lagi, mungkin akan rehat sebentar, nggih? 3 menit oke, lagi. Nggih, oke, 3 menit lagi ya, untuk rehat sebentar. oke. Jadi 3 menit ini kita teguhkan hati kita untuk sadar, terima, dan siap. Mestinya ada Ya. lagunya tuh. Bikin Sadar, berarti. terima, dan siap gitu ya. Ya, aku sadar, aku terima, aku siap. Nah, itu ya. Buat lagunya, bikin gerakannya, bikin kegembiraan yang bisa menghubungkan kita dengan resilience ya, sumber daya untuk bangkit. Aku sadar, aku terima, aku siap. Aku sadar, aku terima, aku sadar, aku terima. Nanti mungkin ya, lantas kita jadi mengerti mengapa di masa seperti ini kreativitas, ide itu akan lahir dari kualitas optimisme, harapan, ya itu akan lahir. Secara natural akan begitu. Kupu-kupu cantik itu kan nggak tiba-tiba hadir kan, melalui sebuah Iya, proses, ada ya. proses. Ya, termasuk mengkarantina diri ya, menghadapi satu fase derita gitu, menjadi kepompong ya. Oh, apa namanya? Berpuasa gitu ya. Baik. Jadi itu ya, jadi aku sadar, aku terima, aku siap. Karena kalau kita nggak sadar dengan situasi ini, pengelolanya pasti amburadul. Kalau Iya. kita nggak siap dengan situasi ini, kita akan banyak mengeluh. Apalagi kalau kita nggak terima. Terima itu kan sebenarnya akhlak kita di hadapan Allah. Ridho. Hmm. Iya kan? Ridho. Kita bilang, ma'aulah raditu billah Rabba. Raditu billahi Rabba. Aku ridho ya Allah engkau Rabbku. Nggak mungkin. Jika selembar daun yang gugur dari ranting ada dalam pengetahuan Allah, pandemi global kayak gini nggak mungkin tidak dalam bagian dari Pengetahuannya pengetahuan dan Allah. kebaikan. Iya. Karena itu, bangun kesadaran, bangun kesiapan, dan bangun penerimaan. Melalui itulah gitu, kita akan mulai menabung dan mengembangkan sumber daya mental yang dalam hal ini akan kita gunakan sebagai modal mental kita untuk melewati ini sampai batas waktu yang wallahu a'lam bisawab gitu ya. Alam. Iya, Ya. sehingga kesadaran, penerimaan, dan kesiapan juga butuh klaim terus-menerus. Mungkin ada saatnya kita down, up lagi, ya atur lagi ya. Manajemen pengelolaan emosi orang tua. Memang kondisi seperti ini tuh ruang untuk berlatih fokus dan kalem. Ruang untuk mengatur emosi, regulasi emosi. Kalau bisa ini juga kita modelkan, kita teladankan pada anak-anak kita. Dengarkan keluhan mereka, jangan tolak ya perasaan-perasaan mereka ya. Jadi aku bosan gitu, aku sebel nggak bisa ketemu temen. Apalagi kalau tipe anak-anak yang need of affiliation-nya tinggi,
dia butuh ketemu, butuh gitu ya. Nah, tapi ada juga anak-anak yang mungkin aman ya, karena dia misalnya pencemas secara sosial gitu, justru seneng ngendon di rumah. Nah, tapi Oh happy iya. happy itu juga tetap harus kita kelola kan. Artinya maksud saya kesadaran, penerimaan dan kesiapan ini juga pastikan terjadi pada anak-anak ya, pada anak-anak kita. Oke, nah sampai di situ kemudian apa saja? Oke, Bunda, kita udah sadar, kita terima, kita siap, dan kita akan terus merawat kesadaran ya, tetap waras gitu, merawat penerimaan ya, tetap ridho, dan menyiapkan apapun yang perlu disiapkan untuk menjalani dan melewati ini. Oke, sepakat. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Oke, kita ngobrol, ini ada teman-teman dari sekolah, ada Bapak Ibu guru, ada orang tua murid ya. Mungkin dimensi persiapan kita mirip lah. Tapi dalam beberapa hal mungkin ada perbedaan-perbedaan ya. Kita bisa sharing ya nanti ya. Saya sendiri mengamati gitu daring yang dijalani oleh anak-anak saya. Kebetulan kalau kakaknya Hanif kan udah selesai SMA. Jadi kemarin terakhir pengalaman penting dalam hidup dia adalah UTBK dalam keadaan pandemi. Pandemi. Ya, jadi pakai face shield gitu ya, pakai Oh, ngerjain soal. Saya bayangin itu aja kan sudah perlu adaptasi. Nggak iya. pernah mereka ngerjain soal pakai batas visual. Nah, itu saya siapkan juga tuh. Yuk, latihan dulu pakai face shield, pakai masker ngerjain soal. Disiapkan. Kenapa? Karena itu kelihatannya kecil, tetapi itu tetaplah sebuah hal yang harus disadari berubah. Ya, oke. Sehingga isu yang lebih banyak saya amati dari yang kedua ya, si Hanif ya. Mungkin saya beruntung nih, mudah-mudahan seperti SDIT Ulul Albab juga ya, punya guru-guru yang kreatif, yang guru-guru yang apa ya, kasih sayangnya pada anak-anak tuh besar gitu. Sehingga di masa pandemi ini tetap menyapa ya, proses belajar di rumah itu kemarin misalnya banyak kegiatan lomba. Nah, itu juga menimbulkan satu stimulus untuk berkarya gitu. Lombanya itu mungkin sampai 15 15 model gitu ya. Jadi mungkin dimaksudkan untuk melihat siapa yang hobi apa, minatnya apa, itu diberi ruang gitu ya. Ini yang masih jalan ini lomba cipta lirik. Jadi lomba cipta lirik ya. Ini kan udah SMP, mungkin bentuknya beda sama anak SD. Kemudian lomba menyanyi yang nanti rewardnya, reinforcementnya itu adalah dia akan diikutkan dalam rekaman lagu untuk diupload di YouTube sekolah. Sekolah. Kan Oh, unik iya, ya. iya. Iya. Ya, saya juga ngobrol nih tertarik yang mana gitu. Ya, ya walaupun mungkin reaksi anak juga nggak selalu menyambut gitu, tetapi inilah Iya. sebenarnya. Oke ya, jadi dari sekolah tentu apa aja sih kesiapannya gitu. Nah, dari hasil penelitian itu secara umum memang pembelajaran di daring itu tidak lebih efektif ya. Saya sendiri nanya anak saya tadi ya, Nif gimana, mana lebih enak mana belajar di sekolah langsung apa lewat rumah? Di sekolah gitu. Nah, kalau buat Hanif apa yang hilang, apa yang bikin nggak enak kan dia tadi memberikan penekanan pada suasana ya. Ya, Sana ya. suasananya beda, latarnya beda, ada keramaian, ada kebiasaan, ada ya itu itu kalau dengar cerita dia lebih banyak tuh ngocol sebenarnya ya, karena di sekolah dia bisa ngerjain temen ya maksudnya Oh, bercanda gitu loh ya, maksudnya itu iya, ada iya. nuansa humor gitu, yang saya tangkap itu ada nuansa santai, ada nuansa humor, ada nuansa bermain sambil belajar. Ini Iya. kita catat ya, ketika kita ngobrol kayak gini sama anak, oh gimana cara mindahin suasana itu ke rumah ya? Artinya apa? Gimana ya bisa belajar sambil tetap ada jeda waktu ke kantin. Artinya apa? Mungkin kita buat pisang goreng gitu ya, atau Oh, iya. dia belajar juga nih pisangnya masih hangat. Yuk kita makan bareng dulu sebelum dia
belajar sesi 2 misalnya. Jadi replika-replika dari adaptasi perubahan itu memang butuh Terus butuh ngobrol diupayakan itu ya. dan ngobrol, karena satu anak dengan anak lain boleh aja beda, diupayakan ya. Kemudian oke, suasana apa lagi? Teman. Oh, suasana ramai bareng teman, bisa saling ngerjain temen gitu ya, bercanda. Ini susah juga ya kalau di layar Zoom, gimana caranya, ya kan? Nah, mungkin sekolah bisa kemudian memikirkan apakah ini menjadi isu atau concern banyak anak. Kalau begitu pembelajaran harus lebih santai. Ya, jangan terlalu menegangkan. Misalnya di uh, di Zoom meetingnya atau di Google Meet-nya itu gimana sih gitu. Agar ada suasana komunikasi yang rileks, persuasif, empati, peduli, dan humoris. Ya, jadi guru tuh memulai proses belajar daring itu sangat menentukan anak-anak akan atensi atau enggak. Kalau kita mulainya udah formil gitu ya, tentu anak-anak juga males gitu. Kalau bisa matiin kamera gitu. Ya, tapi kalau guru menyampaikan ya, kalau guru hadir, tahu bahwa anak-anak tetap butuh suasana yang hidup, maka hadirlah di Zoom meeting itu dalam suasana yang hidup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senangnya Ustazah nih lihat anak-anak semua sehat. Itu Mas siapa? Sebut namanya ya. Itu Mas ini, Mas Ilham. Udah mandi belum? Nah, kan itu kan apa ya? Secara natural itu mengingatkan mereka bahwa mereka tetap bisa saling, makanya istilahnya kan physical distancing kan, bukan social distancing gitu ya. Oh Artinya iya, apa? betul. Iya, jarak fisik bukan jarak sosial. Jarak sosial kita upayakan karena memang manusia Allah karuniakan gelombang pikiran dan gelombang perasaan yang bisa tetap kita kirimkan meskipun kita nggak kontak secara fisik gitu. Nah, itu kan challenge ya sebenarnya, gimana nih kita bisa memanfaatkan kemampuan mengirimkan gelombang perasaan dan pikiran kita tanpa harus dekat secara fisik ya. Ya lewat senyum, lewat tatapan mata, lewat senyum, lewat postur, lewat mimik, lewat pilihan kata gitu. Sehingga komunikasi persuasif, komunikasi rileks ya, itu akan membantu anak-anak untuk tetap mendapatkan suasana belajar, suasana bareng gitu loh. Mungkin kita juga bisa hubungkan satu dengan yang lain ya. Bahkan misalnya ini sharing aja, nanti kita bisa ngobrol tanya jawab ya Mbak Ati ya. Iya, Saya sedang memikirkan bisa nggak sekolah itu memberi tugas anak-anak untuk menyelesaikan karya bersama. Jadi tetap ada kerja kelompok gitu. Oh iya, Entah itu berdua-berdua atau berkelompok. Kan ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka koordinasikan secara online. Misalnya ya, sekolah anak saya lagi bikin lomba cipta lirik dan menyanyi. Mungkin siapa yang mencipta liriknya gitu, siapa yang menyanyi, nah, siapa yang berakapela. Nah, sehingga nanti kalau mereka menghadirkan karya, itu karya kolaborasi. Ya, mungkin satu kali aja deh mereka ketemu offline, yang lain mereka bisa koordinasi online. Nah, kalau anak SD diturunkan lagi, mungkin bentuknya apa? Karya pantun bersambut. Nah, jadi pantun bait 1 siapa yang bikin, bait 2 siapa yang bikin, bait 3 siapa yang bikin. Mereka harus peka. Oh, ini kira-kira larinya kemana ya pantunnya atau puisinya? Ya, kolaborasi lah intinya ya. Atau apapun itu. Nah, jadi sekolah harus siap karena tadi efektivitas belajar daring itu dirasakan tidak efektif atau kurang efektif, maka kita perlu menghitung apa yang bisa meningkatkan efektivitas ya. Jadi ternyata kan kuncinya ada di kasih sayang kita. Bagaimana kita bisa empati sama anak-anak. Anak-anak butuh apa ya? Oh, butuh suasana. Oh, butuh keramaian dalam tanda petik. Oh, butuh variasi gitu. Ya, maka itu hadirkan. Kasih sayang itu akan memunculkan ide, memunculkan kreativitas. Kita terhubung sama anak-anak. Kemudian yang para orang tua juga nih, ya, anak-anakku butuh suasana, butuh
keramaian, tanda petik kalau anak saya itu sebenarnya butuh ngocol gitu, butuh bercanda dia, ya kan? Karena kan kalau di Zoom itu dia nggak bisa mereaksi temennya, kesannya gitu. Jadi dia hanya bisa melihat guru, Iya. lihat guru tok gitu ya. Nah, bisa nggak kita ciptakan suasana itu? Kalau di rumah mungkin tadi ada jeda, ada apa namanya waktu rehat. Waktu rehat itu Rehat. waktu dia ya kasihlah dia snack yang dia suka ya, nggak usah mahal, murah-murah, tapi dia suka bergizi bagus. Yang itu keluar kalau pas dia lagi belajar gitu ya. Tapi dia akan nikmati ketika off gitu. Ya mungkin apalah minuman apa atau makanan apa gitu. Sehingga dia merasa itu tuh waktunya dia ke kantin atau semacam itu gitu ya. Bahkan ada teman saya itu yang memang dibuat, saya lihat tuh ya, ada kawan saya Dokter Yana ya, ini juga beliau pas support gitu acara-acara begini banyak, itu belajarnya itu di spot di mana deket sama dapur yang di create mirip kantin kalau saya lihat sih. Oh. Menarik gitu ya. Jadi kalau dia lagi lihat tuh dia nyamperin ke situ gitu. Nah, kebetulan ada beberapa saudara kandung di rumahnya, jadi ya seru juga sih. Nah, ya. Kemudian, oke, saya sebut beberapa ya yang di hasil penelitian belajar online, di kurangnya ide atau kreativitas pengajar ya, dan orang tua dalam respon perubahan. Yang kedua, penguasaan teknologi ya yang masih kurang. Nah, ini memang kita perlu tahu nih platform belajar daring ya, tapi insya Allah sih saya percaya ya, Bapak Ibu udah sangat menguasai lah ya. Mungkin kalau kelas kecil mungkin WhatsApp group, kemudian Google Form itu masih lebih dominan, nggak masalah ya. SD kelas 1 sampai 4 gitu ya, atau sampai 3. Mungkin kelas 4, 5, 6 itu sudah lebih banyak Google Meeting atau ada Zoom meetingnya gitu ya. Nah, ada juga bagi yang sulit kuota dan lain sebagainya, TVRI kasih belajar dari rumah. Saya sendiri belum lihat. Ada program di TVRI itu namanya dari Kemendikbud ya, Kemendiknas ya. Itu belajar dari rumah. Mbak Ati udah pernah akses di TVRI? Program belum pernah buka. belum pernah ya. Jarang, Nah, itu coba jarang mengakses TV ini. Iya, mungkin kita lihat membantu nggak bagi anak kita yang misalnya maaf ya, ini kan nggak cuma dari SDIT Ulul Albab, yang mereka nggak punya cukup dana gitu untuk mensupport kuota internet. Mungkin itu juga bisa jadi alternatif ya. Kemudian ada platformnya Kemendikbud itu Rumah Belajar. Nah, platformnya Kemendikbud ya, itu udah diakses ya. Ya. Nah, ini kita manfaatkan semua teknologi informasi pembelajaran khususnya untuk anak SD. Kemudian tantangan lain kan kendala biaya kuota internet. Ya, saya itu juga mikirnya gini ya. Kayak Zoom meeting itu kan memang kalau pakai kamera, pakai video maksudnya, saya nggak pernah tahu langsung sih, tapi katanya kan kuotanya jadi lebih mahal ya, lebih besar gitu. Sehingga mematikan kamera, mematikan video itu sebenarnya salah satu cara mengefisienkan pemakaian kuota. Tapi juga kayaknya kalau kamera mati, kayak nggak respect terhadap pembelajaran, karena nggak hadir. Nah, jadi perlu juga mungkin bisa nggak dibuat komitmen anak-anak untuk hadir itu besar dengan cara membuat pembelajaran itu menjadi cukup persuasif, sehingga ada waktu di mana mereka harus off kamera tuh guru nggak keberatan. Misalnya ya, karena untuk menghemat kuota. Tapi di awal dan di akhir on gitu. Terbangun dulu ininya, minatnya. Nah, atau ada komitmen. Ya, ini kan tahun ajaran baru nih. Ya, mungkin kita bisa lakukan assessment. Ya, assessment sederhana lah. Misalnya, ya tadi apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran daring, apa yang anak-anak kira perlu dihadirkan saat daring, guru seperti apa yang cukup membantu memahami pelajaran saat daring gitu ya. Jadi sehingga kita punya data untuk meng-create proses belajar yang cukup support gitu. Kemudian kendala lain kan pekerjaan tambahan bagi orang tua untuk mendampingi anak belajar. Nah, ini hasil penelitian juga menunjukkan orang tua keberatan gitu. Orang tua aduh beban nih ada tambahan untuk mendampingi anak belajar, sementara mungkin agenda orang tua juga
tetap bekerja dari rumah, ada yang bisnis dari rumah, bisnisnya sedang down gitu, dia juga harus lebih kenceng lagi medsosnya gitu ya, sementara gadget masih dipakai bersama. Jadi tadi kesiapan penerimaan itu memang kemudian apa istilahnya apa ya, menstimulasi kita untuk mikirlah gimana caranya gitu, gimana caranya agar kendala ini bisa terpecahkan. Kemudian disebutkan juga komunikasi dan sosialisasi antar siswa, guru dan orang tua menjadi terbatas. Jadi memang betul hasil penelitiannya bahwa menjadi tidak efektif proses daring itu karena komunikasi dan sosialisasi antar siswa menjadi berkurang, terbatas ya. Nah, gimana dong kalau kendala ini apa yang bisa kita hadirkan dalam proses belajar daring agar tetap ada koordinasi, ada komunikasi yang adaptif ya. Kalau dulu kan nggak bisa langsung tunjuk tangan, Bu, tanya gitu ya. Terus maju ke depan. Oh, tulisannya kurang jelas. Ya, deketin papan gitu. Kalau sekarang cuma teriak-teriak, Pak Guru itu nggak kebaca gitu. Tapi ya Pak Gurunya juga nggak tahu karena mute Nggak gitu. tahu. Iya, sehingga perlu ya kita bertanya sambil belajar tuh tanya anak-anak gitu, bisa ditangkap apa yang Ustazah sampaikan? Ada kendala? Oke, nah, kita berikan evaluasi di tengah-tengah proses belajar. Nih orang tua, bismillah Allah kasih rezeki ya untuk bisa melayani kebutuhan anak-anak ya, kuotanya agar dia nggak terputus koneksinya saat belajar ya. Dia nggak perlu merengek-rengek untuk itu gitu ya. Tetapi jika memang ada kendala seperti itu, orang tua yang butuh support, ini juga PR kita untuk saling berkasih sayang. Ya, kita juga perlu melakukan assessment. Kita lihat siapa kira-kira orang tua yang memang itu berat gitu bagi mereka. Bahkan mungkin gadget aja pinjam dulu gitu misalnya, wallahu a'lam ya. Kita kan nggak ngerti kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak melakukan usaha untuk mencari tahu. Ya kemarin tuh misalnya IPK itu Ikatan Psikologi Klinis itu lagi gerakan mengumpulkan gadget layak pakai gitu ya untuk mereka yang membutuhkan ya. Oke, kemudian itu ya kendala yang perlu di atasi. Nah, perubahan pola di rumah sekarang. Hasil riset menunjukkan tadi ya, ada yang dampaknya positif, ada yang dampaknya negatif, tergantung kesiapan orang tua. Sebenarnya sumber daya yang bertambah saat pandemi ini apa? Apa yang berubah banget? Ketika ayah bunda menemani anak-anak belajar di rumah itu, yang berubah banget tuh apa? Intensitas kebersamaan kali ya. Yeah. Betul ya. Jadi waktu bersama itu kan banyak banget ya. Waktu bersama tuh banyak banget ya. Jadi kita full time gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau dulu ada istilah bangun tidur ayahnya udah kerja gitu ya. Iya. Ya saat pulang si kecil udah tidur gitu. Sekarang enggak gitu, sama-sama bangun tidur gitu dan itu bersama gitu. Itu kan sumber daya sebenarnya, sumber daya waktu yang sangat berlimpah. Nah, persoalannya sumber daya waktu yang berlimpah itu disambut dengan kesiapan apa enggak gitu. Yang terjadi itu bentrok apa kolaborasi. Malah tambah seru kolaborasinya. Ya, kolaborasi apa bentrok gitu ya. Uring-uringan atau berjejaring gitu. Apakah menjadi berproses waktu juga mungkin Bunda. Iya. Ya, sepertinya betul. Berproses juga. Ya, itulah kenapa Bunda tekankan tadi kesadaran, penerimaan dan kesiapan terhadap situasi ya. Oke, sehingga saya kira itu ya. Tentu harapan kita adalah waktu yang lebih banyak itu menjadi waktu berkualitas. Ya, menjadi waktu yang bisa meningkatkan intimasi keluarga. Nah, kita memanfaatkan waktu ini untuk mengembangkan rasa suka, rasa saling menghargai, rasa saling mengapresiasi. Nah, ini penting. Rasa suka, rasa saling menghargai, dan memberikan penilaian positif. Jangan habiskan waktu untuk, maaf ya, jadi haters, nyinyir. Nah, netizen yang nyinyir. Dari bangun tidur, anak udah dirometin gitu. Sampai mau tidur lagi, masih dirometin gitu. Sehingga energi dia itu udah bosan, nggak bisa keluar rumah. Di rumah dia tidak dapat skor bagus, rapotnya selalu jelek, ya, yang disebut selalu kelemahannya. Terus
apa yang terjadi gitu. Nah, ini tadi ada memang banyak terjadi toxic parent itu memang Iya, betul parent. ya. Ya, bagaimana orang tua tanpa sadar mengkontaminasi, meracuni anak-anak yang membuat sumber daya mereka itu bukan meningkat tapi menipis gitu ya, karena sampah mental yang dibuang sembarangan gitu. Nah, ini kita sadari ya. Jadi bagaimana waktu yang banyak itu menjadi waktu berkualitas, waktunya untuk apa tadi? Mengekspresikan rasa suka, mengekspresikan Bukan penghargaan dan rasa mengekspresikan penghargaan, empati. penilaian positif. Ya, jadi eh tuh ini contoh ya, diumumin nih sama IG sekolah atau oleh WhatsApp ya. Siswa yang satu ada berapa kategori tuh? Siswa yang mutaba'ah yaumiyahnya paling baik, ada berapa orang gitu. Terus siswa yang apa namanya favorit karya puisinya ada berapa orang. Siswa yang berhasil terbanyak menyetor hafalan di masa pandemi. Oh, ada. Terus saya baca terus ya di WhatsApp itu, wah bagus ya kegiatannya lumayan nih gitu. Tapi ingat, jangan jadi orang tua yang justru apresiasi dari guru membuat kita jadi menghina-hina anak. Kamu mana Ya, gitu. betul. Ya. Nama nggak ada. Berarti lihat temanmu nih. Bukan untuk itu. Ya, Jadi ingat. membandingkan biasanya. Ya, ya termasuk saya juga beresiko menjadi orang tua yang toksik, makanya sering-sering istighfar. Ya, sehingga kalau lihat gitu, masya Allah nih, kenal nggak nih sama teman yang ini? Wah, ini anaknya penyair ini jago nih bikin puisi. Iya itu ini anak kamar I misalnya gitu. Iya 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 ya. Terus nanti di akhir kita bilang, ini di antara kegiatan ini mana Hanif yang paling berminat? Iya sih, aku kemarin so-so aja, nggak terlalu memberi perhatian gitu ya. Oh iya, ya belajar dari kawan-kawanmu nih lumayan nih perhatian mereka berarti bagus-bagus ya. Ah udah ya, kan jangan toksik gitu. Tapi justru dari pengalaman ini dia belajar, iya ya, ternyata temanku lebih perhatian. Udah gitu. Sampai di situ itu dia sudah belajar untuk menilai dirinya ya. Dan kita cukup aja katakan bagus nih apa uh, aku senang kamu punya banyak teman-teman yang perhatian terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Wah, ini belajar dari mereka nih. Dia udah tahu kok maksud kita juga apa, ya. Nah, oke. Apresiasi. Apalagi kalau dia dapat bagus. Wah, nih masuk nih namamu nih satu. Menunjukkan apa namanya? Siswa terbaik dalam menunjukkan ekspresi bela negara. Di sekolahnya ada ekspresi bela negara. Anak saya tanya, Bunda, ekspresi bela negara tuh apa? Saya juga bingung gitu. Akhirnya dia cuma ambil topi sekolah, pakai baju sekolah, hormat bendera. Ya, bendera. Ya, jadi ya ada teman-temannya yang dinilai apa namanya ekspresi bela negaranya mungkin lebih skornya lebih bagus gitu ya. Ya, saya nggak tahu persis siapa. Mungkin tapi menarik sekali kegiatan-kegiatan semacam itu dilakukan sehingga apa penekanan saya adalah bagaimana orang tua bisa mengekspresikan rasa suka, penghargaan, dan penilaian positif. Jadi kita harus jadi detektif kebaikan ya, detektif kebaikan anak ya, bukan detektif kenakalan. Yang dilihat, yang dicari, ya, yang diekori, yang dibuntuti itu saat anak melakukan pelanggaran, bukan saat anak melakukan kebaikan. Sekarang dirubah, kita menjadi detektif yang selalu ingin menemukan kapan momentum anak melakukan kebaikan. Set. Nah, misalnya hari ini Hanif nih yang nyiapin. Dia nyiapin tripod, dia nyiapin ini mindahin kursi ya. Terus dia bahkan tadi minta maaf, Bunda maaf ya, aku nggak bisa nemenin Bunda. Ini karena deal-dealan waktu dia untuk pergi ke tempat teman itu baru lebih dulu. Iya, itu apa namanya? Baru benar-benar tepat jam berapa itu baru hari ini. Sehingga ya beri apresiasi. Oh udah thank you banget Bunda nak, jazakallah khairan ya, udah dibantu nyiapin ini Bunda udah seneng banget ya, dia bantu try live IG, lihat sinyal Bunda, itu banyak sekali kesempatan kita untuk memuji mereka gitu. Bunda, seneng banget diperhatiin sama Hanif ya. Nah, mungkin anak yang lebih kecil lagi
apa yang bisa dia lakukan? Dia melakukan kemandirian kecil, ya, itu segera. Nah, ini tabungan berharga. Saya menemukan banyak orang dewasa yang mengalami kecemasan, itu karena kurangnya penghargaan dan kurangnya apresiasi. Jadi dia sulit untuk menghargai dirinya, sulit untuk merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil, karena merasa memang dia nggak pernah berhasil gitu loh. Dia kayaknya jarang layak gitu. Itu saya kebetulan beberapa hari ini puasi bertemu dengan klien-klien sukses. Sukses itu artinya mereka itu pendidikannya bagus, berkarir bagus, tapi kok harga dirinya rendah. Nah, ternyata salah satu akarnya itu adalah kering dari apresiasi dan iya, pelit banget gitu ya untuk mengapresiasi dia sejak kecil. Di ini kan kita mumpung kita punya waktu banyak, ya kita tabung, apresiasi, kita buat bila perlu kita desain ya. Apa yang bisa membuat mereka tuh tampak berhasil itu kita ciptakan. Oh, kayaknya dia bakal berhasil. Sini sayang, ada tantangan nih, kamu boleh pilih ada 3. Mau melakukan yang mana, apa yang pengen kamu pilih ya, misalnya apa, rutin menyiram kembang, atau rutin ngasih makan ikan, atau rutin misalnya apa, ngelap meja makan gitu ya, misalnya itu kan pasti berhasil ya, kan ringan ya. Dia pilih 3-3-nya aja, dia bilang gampang, beneran, oh hebat gitu. Nah, kita punya banyak kesempatan memuji dia kan ya. Nah, kalaupun kita ingin memberi hukuman, ya, sanksi, ingat, sanksi itu bukan cara untuk merubah perilaku. Jangan salah ya. Sanksi itu adalah cara kita untuk memberi dia kesempatan mendapatkan pujian. Paham maksudnya ya? Jadi cara kita untuk memberi dia kesempatan untuk menerima lebih banyak peneguh pujian. Jadi karena dia misalnya, oke, karena ini Bunda udah ingetin, kamu pelanggarannya udah banyak nih. Gimana dong? Sanksi boleh? Ya deh, nggak apa-apa deh. Apa sanksinya kemarin? Oh, gadgetnya ditahan 1 hari. Ya udah, tahan 1 hari. Waktu gadget ditahan, itu yang merubah perilaku bukan gadget ditahan. Tapi waktu ditahan dia ngapain? Selama gadget ditahan, misalnya dia melakukan hal-hal baik. Berarti dia punya kesempatan untuk mendapatkan pujian. Ya, jadi itu yang merubah perilaku, bukan ditahannya gadget. Kalau cuma gadget ditahan doang, ya, dia tidak dapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, justru yang terjadi berantem. Ya nggak? Ya, berantem gitu. Sini gadgetku, gitu. Tapi selama dia nggak pegang gadget, itu apa pujian yang bisa kita berikan? Yuk, kita lakukan aktivitas ini. Pilih deh mana yang menarik untukmu. Iya deh, Ma, besok aku maksimal 2 jam, nggak akan lebih. Anak SMP nih ya, mungkin papanya saya bilang sama anak saya, bisa nggak 2 jam nih gadget, paparan layar, sudah termasuk WA. Aduh, sedikit lagi deh Bunda, tawar-menawar gitu. Tapi kalau saya ingatkan, karena kami sudah punya kesepakatan, dia respect. Gitu, dia respect. Oh iya. Oke. Bunda? Aduh, saya banyak nih Bunda? ngomongnya ya. Ya. Enggak apa-apa. Bunda, mohon maaf ini karena durasi waktu dan luar biasa, sebenarnya masih banyak hal yang belum tergali dari Bunda ini yang ingin kita tapi karena durasi waktu ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, Bunda. Oke, saya berhenti. Monggo, silahkan. Oh ya, iya. Saya langsung sesi tanya jawab ya. Iya. Oke. Oke, yang pertama Bunda, ada pertanyaan dari Wali Mbak Haila Safa kelas 1B. Ya. Kondisi pandemi saat anak belajar di rumah, orang tua mendampingi segala hal, terutama untuk penguatan spiritual. Kendala kami saat mengajak anak sholat, terutama di pagi hari, agak menurun. Beda saat ketika sekolah. Bagaimana tips agar kita bisa memotivasi anak-anak kembali, khususnya ini dari sisi penguatan spiritualnya, Bunda? Oh ya, yang pagi hari tadi apa maksudnya? Jadi ketika membangunkan anak untuk sholat di pagi hari, itu lebih susah saat ini dibandingkan ketika mereka pembelajaran normal ke sekolah. Iya. Oke, ada pertanyaan serupa nggak Mbak Ati, biar bisa Bunda agak rangkum gitu? Ada yang, mungkin ada beberapa yang serupa. Ya, ini hampir sama Bunda. Dari Umi Rara,
Ustazah, ketika anak bisa melakukan sesuatu, sholat duha, belajar, bantu ortu yang keadaannya masih harus belajar dari rumah, sedang keistiqomahan kurang, bagaimana membangun karakter yang istiqomah dalam kebaikan? Oke, oke, ya Oke, mirip mungkin ya. itu agak, ya mirip-mirip, nggih. Ya, Ya, itu dulu Bunda. Bismillah. Ini pertanyaan kok bagus banget ya. Pertanyaannya kok bagus banget. Ini orang tua yang peduli dengan pengembangan karakter dan spiritualitas anak. Bunda salut ya, Bunda bangga dan bersyukur sekali. Betul ya. Jadi kita harus karunia ketika kita mau memberi perhatian pada kualitas spiritual anak-anak itu tanda kalau kita orang tua yang baik. Doa-doa kita kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Kapan sih sedep lihat anak? Kalau dia lagi ibadah, ya nggak? Kalau lihat dia duha tuh, waduh, sedep gitu lihatnya ya. Dia patuh, dia taat pada Allah, dia ngaji, dia belajar, dia nolong, dia bekerja. Itu kan semua qurrata a'yun. Kita juga mohon zuriyatan thayyibah. Rabbana hablana zuriyatan thayyibah. Ya Allah karuniakanlah kepada kami generasi yang thayyibah. Generasi thayyibah itu generasi unggul. Ya, generasi tangguh, generasi berkualitas. Dan itu dijawab dengan karakter. Ya, karakter itu tumbuh karena dia tahu dengan kebaikan, dia mencintai kebaikan, dia membiasakan kebaikan, ya, dan dia mendawamkan kebaikan itu, istiqomah dalam kebaikan, yang pada akhirnya mudah-mudahan dia bisa meneladankan kebaikan. Nah, jadi yang pertama tahu dulu, dia tahu sadar dengan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Nah, kebaikan atau karakter itu lebih efektif dipelajari anak, ya, melalui keteladanan, gitu. Keteladanan, ya, melalui komunikasi yang sifatnya tidak langsung justru, yaitu komunikasi bersama, bukan komunikasi kepada. Apa bedanya, Bunda? Komunikasi bersama itu komunikasi natural. Dia lihat karakter kita dalam proses komunikasi. Ya, komunikasi kepada itu komunikasi kita cerita tentang karakter kepada dia. Jadi anak tuh yang soleh, jadi anak yang jujur. Karena anak jujur itu sayang Allah. Beda dengan saat kita lagi situasi begini, terus Bunda, temanku mau kesini, aku nggak enak nolaknya, aku bilang aja kalau aku nggak di rumah ya, misalnya. Terus kita bilang, ada nggak cara lain yang jujur? Itu adalah komunikasi bersama. Oh ternyata yang kayak gitu tuh termasuk bohong misalnya ya, walaupun baik gitu. Alasan dia itu, dia nggak mau dikunjungi itu karena pandemi misalnya, ya. Misalnya tadi percakapan kami begini, ini sebagian pesantren tuh boarding udah masuk loh. Iya, kata dia, temanku ada yang udah masuk. Gimana nih usul ke sekolah po boardingnya masuk? Ini cuman obrolan karena saya ngobrol sama dia tuh udah mulai bosen gitu di rumah, pengen ketemu temen. Jawaban dia apa? Wis, jangan Bun, teman-temanku itu nggak cuma dari Jogja, temanku itu dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Bunda tahu, wah, pandemi angka di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Timur itu tinggi. Iya, ya, ternyata saya senang karena itu keluar dari dia. Oh, berarti dia paham. Walaupun dia sangat ingin ke boarding, tapi ada kemaslahatan yang lebih besar. Karena teman-teman dia itu berasal dari berbagai daerah. Maka saya puji. Ya, gitu. Ya. Ini karakter. Karakter itu dibangun melalui proses komunikasi bersama. Lebih dari komunikasi kepada. Jadi, oh ya Allah, kita ekspresikan. Kayaknya idemu lebih bagus nih, memang asalnya kita belajar di rumah ya. Berarti kita ini deh lewatin deh bosannya gimana cara ngatasinya, terus kita bangun bareng-bareng ini itu ya. Oke. Jadi good. Nah, bagaimana anak-anak yang susah bangun pagi nih Bu Hasni? Dulu dia suka bangun pagi karena sekolah mungkin ya, karena ada yang harus rutinitas. Nah, sekarang kita pindahkan aja, kira-kira rutinitas pagi yang dia sukai apa? Minum segelas coklat panas, dia suka nggak? Kira-kira. Ini anak SD, saya nggak tahu kelas berapa. Apalagi kalau kelas kecil. Minum kelas segelas 1. Coklat panas. Kelas 1? Kelas 1, Bunda, iya. Kelas 1. Ya. Nah, coba Bunda cari tahu apa yang merupakan kejutan bagi dia di pagi hari.
ya, mungkin minum coklat panas misalnya, maka sambutlah dia, bangunkan dia dengan itu udah bunda buatin coklat panas, diminum dulu yuk. Bangun nggak dia? Bangun. Dia bangun, sambil dia bangun, alhamdulillahilazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu. Minum. Kira-kira dia turun nggak dari tempat tidur? Ya, insya Allah Turun biasanya, turun. ya, jadi memang kita perlu assess, kita perlu sadar apa ya yang membangunkan dia dengan enak gitu ya. Karena apa? Dia juga sedang beradaptasi dan itu bisa meningkatkan intimacy, kedekatan, attachment. Beda dengan kita, ayo bangun, biasanya sekarang kok gini, coba dulu. Jadi dia ikut-ikutan yang lain, ya siapa suruh sekolahnya berhenti gitu ya. Jadi malah jadi saling ini. Uh, uh, Ya sama, Bunda juga sangat mungkin terkontaminasi dengan proses-proses yang adaptasi begini. Akhirnya cari tahu, itu udah ada bubur hangat tuh, habis sholat subuh dimakan. Nah, tuh bangun nggak kira-kira ya dia ya, gitu ya. Nah, saat dia bangun, puji, alhamdulillah anak Bunda udah bangun, memulai hari dengan bersyukur pada Allah. Kita gelarin sajadah, kalau masih dia gitu, gelarin itu sajadahnya udah kiblat, yuk kita sholat bareng atau apa. Sekali waktu temukan lebih banyak lagi kebaikannya. Oke, kalaupun dia masih sulit untuk yang bangun pagi sholat subuh, cari yang dia sudah mudah. Nah, puji, hargai yang itu. Kemudian bisa nggak kakak bangun sholat subuh pada waktunya? Makasih ya, udah. Misalnya apa yang sudah bagus? Makasih ya udah sholat duha, atau makasih ya udah sholat jamaah. Kakak bisa nggak bangun sholat subuh pada waktunya? Gimana ya caranya ya? Apa yang bisa bikin mudah ya? Obrolin juga. Ya, gitu. Apapun ya, Bunda ya, saya ingatkan, anak-anak kita belum balik. Jadi, prosesnya semuanya berjudul latihan. Tidak ada dosa atas anak-anak kita kalau dia meninggalkan sesuatu yang belum disyariatkan. Ingat, karena itu tahan lidah kita, tahan sikap kita dari menjudge anak-anak dengan judge-judge yang tidak tepat secara agama bahkan. Ya, misalnya nggak soleh, sholat itu wajib, kemudian ya wajib buat kita, buat dia latihan. Maka pilih kata-kata yang lain. Ayo kita bersyukur sama Allah, kita sholat subuh ya, bareng-bareng ya. Intinya adalah kalaupun kita mau mengatakan bahwa itu kewajiban anak Islam, tapi ingat secara mental mereka adalah berlatih. Sehingga kita bisa lebih kalem, ya, kita bisa lebih berjenjang. Apalagi anak-anak yang aromatikanya masih kuat. SD kelas 1 baru masuk tahun ini, Mbak Ati. Iya. Baru masuk tahun ini dan langsung di rumah saja. Nah, di rumah saja. Itu apalagi yang kayak gitu. Itu sedih dia. Anak saya waktu cerita, Bunda tahu nggak, ospeknya udah diumumin, ospeknya daring, kata dia kalau dia keterima jadi mahasiswa baru ya. Saya ketawa lihat ekspresi dia. Ya jadi maksudnya ya memang bantu ya bimbing anak-anak kita. Oke. Ada lagi? Ada lagi Bunda. Begitu nggih Bunda Rara dan Bunda Haila, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bunda Hasni menjawab dari segala kerisauan yang Bunda Rara dan Bunda Haila tanyakan tadi. Pertanyaan ketiga ini dari Umi Asfa Bunda. Pertanyaannya, ya, bagaimana cara mengontrol emosi ke anak-anak, terutama ketika kondisi pulang ke rumah sudah capek, sementara masih harus mendampingi belajar atau mengerjakan tugas anak dari sekolah. Emosi muncul ketika anak berlaku tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Cara mengkomunikasikan ke anak usia 9 tahun supaya dia paham dengan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini mirip saya banget, Bunda. Jadi sepertinya dilema orang tua, terutama ibu-ibu yang punya multi peran. Jadi double peran ketika dia harus berperan sebagai ibu di rumah, kemudian dia juga memiliki peran sosial di luar. Ini mungkin yang saya secara pribadi pun mengalami hal demikian. Terkadang di rumah itu hanya tersisa tenaga untuk anak kita ya. Ini secara batin itu bagi kami, bagi saya terutama nggih,
itu sangat sesuatu yang mengiris gitu ya. Dan akhirnya kita kadang-kadang meluapkan emosi itu malah justru kepada anak kita sendiri, tetapi malah ketika kita bersama dengan anak orang lain bisa lebih baik, tapi kenapa dengan anak sendiri malah mungkin kadang kita susah untuk bisa mengontrol. Ini mohon untuk pencerahannya Bunda. Iya Mbak Ati, makasih ya udah berbagi tentang ini. Iya ya. Nah, situasi yang digambarkan Mbak Ati itu saatnya kita sadar gitu. Saatnya kita sadar, kita perlu menabung lebih banyak, apa ya, menabung lebih banyak, aduh saya bilang apa ya, makna positif. Ya, menabung lebih banyak makna positif. Karena kita semua sudah sepakat ya, sudah sepakat. Bu Ati curcol kata Bu Kawul ya, bener nih ya, temannya banyak ya Bu Kawul ya. Iya, di belakang banyak Bunda. Temannya banyak ya, iya, jadi setuju, merasa terwakili gitu ya. Jadi saatnya kita untuk menabung makna ya. Jadi gini, kita sadari dulu deh, kalau saya yang sudah dewasa ini saja tidak stabil, ya mudah jatuh, terpapar, up and down. Apalagi anak-anak yang masih sangat sederhana kemampuannya. Itu disadari dulu. Mudah-mudahan ini makna bagi kita. Artinya gini, saya harus bersedia untuk rilis emosi. Saya harus bersedia untuk segera pulih. Karena saya punya modal lebih besar dari anak-anak. Ya, anak-anak itu dia nggak punya modal. Kalau dia terpapar emosi kita, udah terpapar aja. Begitu. Ya, terpapar aja. Yang belum tentu efeknya dalam jangka panjang bisa pulih gitu. Jadi kita katakan pada diri kita, aku yang dewasa aja nih sulit untuk tidak terkontaminasi dengan pengalaman emosi dari luar, letih, lelah, bosan, capek gitu. Ya. Dan aku sadar aku punya sumber daya lebih untuk rilis, untuk bersih-bersih dari perasaan-perasaan ini. Karena kalau ini mengalir pada anakku, stresku menular, dia lebih tidak berdaya untuk mengatasi efeknya. Nah, sorry ya, saya kok berkata begitu ya. Saya tidak bermaksud membuat frustrasi atau berat ya. Mudah-mudahan Allah ringankan kita. Kesadaran seperti ini mudah-mudahan bermakna. Karena peran kita sebagai orang tua itu seperti apa ya? Ya Allah udah titip gitu. Mungkin Bu Asi boleh tanya ya, anak-anak itu amanah siapa? Amanah Allah. Yakin? Yakin. Berapa persen? Yakin sekali. Yakin Ya, sekali itu Bunda. Nah, Ladang artinya apa? surga untuk kita juga. Iya. Jadi kalau kita lagi capek, itu yakini lagi, ini titipannya siapa sih? Gitu. Ya Allah, ini titipan Engkau, ini amanahmu. Sehingga kita, makna ini yang membuat kita mau mengatur jantung kita, mengatur nafas kita, meregulasi emosi kita, mengatur denyut jantung kita gitu. Kenapa? Aku nggak boleh sembrono sama titipannya Allah. Ya, wong kita tuh dititipi konco poja kan kita sangat takut kalau sampai cacat ya. Aja itu titipannya anu gitu ya. Aku tuh dia anu dirawat, dijaga gitu. Nanti kalau diambil nggak boleh cacat gitu. Anak-anak ini titipan Allah ya. 100% kita khawatirlah kita kalau dia cacat ya, dikembalikan dalam keadaan cacat. Nah, ini makna. Makna ini dari hari ke hari harus kita tumbuhkan. Kita yang memohon pada Allah, kita minta pada Allah, ya Allah, hablana, anugerahkan pada kami. Sudah diberi, sudah dianugerahkan pada Allah, maka katakan, ya Allah, bantu aku, bimbing aku, beri aku hidayah, beri aku kekuatan, beri aku bimbingan untuk bisa membimbing anak-anak, ya, menerima mereka apa adanya, menyadari mereka yang sederhana, ya,
tidak membanjiri mereka dengan tuntutan dan harapan-harapannya yang membuat mereka tuh lelah letih gitu, tapi tidak memiliki sumber daya untuk mengatasinya. Jangan gitu. Jadi klaim satu, Allah percaya pada saya. Makna satu. Makna kedua, anak memiliki sumber daya yang jauh lebih sedikit dari saya. Maka sayalah orang yang paling bertanggung jawab untuk melayani dia. Ya, untuk membantu dia pulih, sehat mental, sehat fisik. Ya. Yang ketiga, apa yang anak lakukan saat ini itu adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan sesuai dengan sumber daya yang dia punya sekarang. Jadi kalau anak bohong, ya udah, memang dia bisanya baru bohong. Ya, nggak usah kita, kamu bohong, kamu tuh nggak bohong, itu kalau anak bohong masuk neraka, nggak disayang sama Allah. Dia bohong itu bentuk terbaik yang bisa dia lakukan. Kenapa? Karena dia takut sama maknya, dia takut dimarahin, dia takut digetak. Daripada gitu mending bohong, dia takut emaknya sedih, dia takut, ya artinya selalu ada alasan di balik itu. Sehingga ketika anak bohong misalnya, kita atur nafas kita. Bunda tahu kamu tadi bohong, nak ya. Kenapa gitu? Belum bisa jujur tentang itu. Nah, kita tahu bahwa dia butuh sumber daya dari kita, ya perlu berlatih, ya. Atau apalagi dia bangunnya kesiangan, dia ngeyel, dia nggak mau nurut, ya udah itu bentuk terbaik dia akibat dari proses belajar yang ada, ya. Dan tentu saja selamanya kita pembimbing, ya klaim dia amanah, kita pembimbing dia. Yang kedua, dia sudah melakukan hal terbaik yang bisa dia lakukan dengan sumber daya yang dia punya saat itu. Bisanya ngeyel, ya udah ini bentuk terbaikmu saiki iki ngeyel. Maka kita terima apa adanya. Kita katakan, Bunda, ya. Bunda, mohon maaf ya. Mungkin akan kita jeda ulang kembali karena masih seru dan masih banyak pertanyaan dan sepertinya banyak wali yang masih menginginkan untuk disambung lagi. Jadi kita jeda dulu, Bunda, nggih. Boleh. Ya, boleh. Nanti kita sambung kembali. Oke, ya ngeteh-ngeteh lagi. Oke, 5 menit lagi ya, Bunda. Luar biasa, ini banyak sekali tanggapannya untuk yang pertanyaan yang sekarang ini. Banyak sekali ternyata yang kemudian orang tua merasa tersentuh. Tidak hanya saya secara pribadi, tapi juga tadi yang bertanya juga memilih seperti itu. Dan luar biasa, makanya ini dari sekolah kita coba perpanjang ulang kembali. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dimohon untuk tetap bersabar dan menunggu, masih ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa menambah hasanah kekayaan kita dalam menghadapi anak-anak seperti itu. Ya. Baik Bunda, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mbak Ati. Nggih, ya Bunda. Boleh Bunda tambahkan sedikit ya? Oh iya, boleh Bunda, monggo. Sedikit ya untuk yang pertanyaan tadi ya. Jadi tabungan maknanya ditambah ya. Itu modal dari dalam tuh. Kalau meaning kita terhadap anak itu semakin kuat, insya Allah kontrol kita semakin bagus. Jadi katakan tadi udah ya meaningnya ya, anak tuh amanah Allah loh. Bener. Dan kita akan pulangkan. Ya. Dan yang kedua, selamanya kita adalah pembimbing. Bukan hakim, bukan polisi, bukan jaksa, bukan penuntut. Kita pembimbing. Allah titip dibimbing. Ya, itu ya. Rasulullah itu tidak keberatan mengetuk pintu rumah Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib sampai sudah menikah. Nggak keberatan ngetuk pintu. Ya, untuk sama-sama membangunkan sholat malam. Coba itu. Ya artinya ya kita akan terus bersama saling mengingatkan, saling membimbing. Yang ketiga, anak sudah melakukan hal terbaik yang bisa dia lakukan saat ini. Sesuai dengan apa yang dia punya. Jangan minta yang dia nggak punya. Kita nyuruh dia jadi kurota ayun, tapi kita nggak jadi penyejuk buat hati dia. Berat. Jadi kurota ayun. Tapi kita suka melotot, ya. Kita mudah mengeluarkan kata-kata yang membuat panas hati dia. Terus dia dari mana belajar jadi kurota ayun nih, gitu ya. Kemudian, karena itu, konsekuensi dari yang ketiga adalah jadilah jalan anak untuk menambah sumber daya.
Jadi kalau anak sekarang belum bisa patuh, banyak bangkang, masih mangkel, susah di ini, bismillah ya Allah bimbing saya untuk membimbing dia, menjadi lebih bisa mengatur emosinya, membantu dia, membimbingnya untuk membantu dia mengatur aktivitas hariannya. Kalau kita komit dengan ini, kita sendiri akan menjadi lebih baik, ya. Oh, dia melihat saya, cara marah saya, dia melihat cara saya menjawab, dan ini kita akan. Nah, yang kelima, Bunda tahu kita semua punya tekanan. Kita semua juga bukanlah manusia yang bebas dari problem gitu ya. Karena itu rutinkan melakukan latihan pelepasan. Pelepasan apa? Pelepasan emosi negatif. Satu, latihan itu. Yang kedua, latihan menabung rasa syukur. Jadi melepaskan emosi negatif, menabung rasa syukur. Lakukan tiap hari, bangun tidur atau mau tidur, monggo. Bunda melakukannya setiap bangun tidur dan setiap mau tidur. Jadi, bangun tidur itu jangan langsung turun kakinya kemana-mana. Berhenti dulu di pinggir tempat tidur. Akhlak yang diajarkan agama adalah membaca doa. Lihat doanya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa luar biasa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku setelah matiku. Segala puja bagimu. Berarti hari itu Allah ingin menjadi hari baru. Hari di mana kita bangkit dari kematian menuju kehidupan yang lebih baik. Sehingga berganti hari itu harus rekomitmen gitu. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita diajak untuk mengingat perjalanan ini, lapis-lapis perjalanan berganti hari ini adalah ilaihin nusyur, kembali pada Allah. Nah, karena itu bangun, berdoa, hayati, kuatkan keinginan untuk bersyukur. Kan udah alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, boleh ditambah dengan misalnya kalau saya bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah telah membangunkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh rasa syukur berlimpah padamu ya Allah, jaga ini. Buat beberapa kata. Boleh ditambah afirmasi yang lain. Ya, hari yang baru, komitmen baru, ingin lebih baik, penuh rasa syukur karena sadar kita akan pulang kepada Allah, tidur untuk dibangkitkan di alam yang berbeda. Allah sudah kasih amanah buat kita syukuri semua. Oke. Nah, kemudian latihan untuk melepaskan emosi negatif. Kalau kita ada beban di kantor atau merasa letih, jangan langsung merespon anak. Ya. Terus gimana, Bunda? Atur nafas paling enggak 10-15 kali. Kita kan sama, saya juga masih latihan. Jadi kalau feeling kita lagi enggak enak, bila perlu sebelum masuk rumah, itu kita udah selesai 10 napas. Allah. Nah, waktu nafas turun, tuh relax. Lepaskan beban. Allah. Bahkan kalau kita punya tangkai pohon yang bisa jadi simbol kita meletakkan beban, secara mental kita letakkan di situ. Sebelum masuk rumah, gantungkan. Pasrahkan pada Allah. La quwata illa billah. Urusan sekolah, urusan tetek bengek, urusan macam-macam, cantolkan di tangkai itu. Simbol kalau kita pasrah pada Allah, masuk ke rumah sudah dengan senyuman. Karena itu simbol pasrah itu adalah tarik dan hembuskan nafas, nafas tarik, sadar masalah, nafas keluar, pasrahkan. Besok ambil lagi kalau memang perlu diambil. Kalau nggak perlu diambil karena memang nggak bisa dipecahkan, serahkan betul-betul pada Allah. Itu yang kita sebut sebagai ikhlas tawakal. Kita masuk ke rumah, itu kan udah kita taruh di luar, jangan bawa masuk. Napas sudah 10 kali, minum air putih, zikir. Ketemu anak, dia kan baru ya ketemu kita. Gimana tadi seneng di sekolah? Gimana tadi belajar daringnya, nak? Ada yang bisa Bunda bantu? Nanti mungkin habis isya lah ya, Bunda istirahat sebentar. Kalau kita lagi lelah, nggak usah bohongan, nggak usah dipaksa-paksain, bilang aja, pengen banget nemenin kamu belajar, tapi agak letih ya di sini Bunda, agak kenceng nih. Insya Allah sembuh nih bentar lagi nih. Nah, mungkin itu justru melatih empati, ya. Anak-anak, sini mama, sini Bunda, sini Umi, aku pijetin misalnya. Whatever ya, apapun itu, saya tidak menutup mata, beban kita pasti berbeda-beda, dan saya percaya bahkan ada orang tua yang menjalankan peran sebagai orang tua itu dengan membawa luka, ya. Entah karena hubungan dengan pasangan, entah pekerjaan, entah kondisi keluarga besar. Saya percaya kita semua membawa itu semua. Dan tolong Bapak Ibu, bismillah ya,
eh, bangun terus rasa ikhlas tawakal ya, insya Allah. Baik, gitu ya. Mudah-mudahan itu juga yang akan terkirim ke anak-anak. Anak-anak belajar tawakal, anak-anak belajar ikhlas gitu. Nah, tiap hari itu ya, kalau untuk yang latihan nafas tarik, nafas keluar, itu tiap hari aja. Napasnya namanya nafas diafragma, nanti browsing ya, bukan nafas dada. Kalau nafas dada tuh gede. Ini nafas dada. Nafas diafragma itu yang naik perut. Baik Bunda, melanjutkan pertanyaan yang keempat dari Bundanya Taki. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara untuk tetap mempertahankan kedekatan yang intim antara ayah dan anak yang berjauhan? Karena adanya pandemi ini menyebabkan si ayah tidak bisa pulang sesering dulu sehingga waktu untuk berinteraksi secara langsung menjadi hilang. Barangkali ini untuk pasangan yang LDR ini Bunda. Mohon untuk pencerahannya, monggo. Nah kan, alhamdulillah, terima kasih ya Bu, udah sharing. Ya kan, ini yang Bunda maksud. Kita itu pasti punya dinamika sendiri-sendiri ya, yang masing-masing paham bahwa ya masing-masing punya stimulus tekanannya masing-masing. Ini termasuk saudara kita nih ya, ibu kita yang LDR di saat pandemi, beban di rumah, sedang fokus di rumah, jadi ibu di rumah, jadi guru di rumah, jadi pembimbing di rumah, pengawas di rumah, penjaga di rumah, pengembang program di rumah. Gitu ya. Kita justru kehilangan sumber dukungan langsung dari orang yang sangat kita harapkan ada di dekat kita. Ini kan bukan perkara yang mudah. Tuh, saya juga bisa merasakan beratnya ya. Dan saat itulah kemudian sekali lagi pertanyaannya sama, sadari situasinya, terima apa adanya, siapkan diri. Aku sadar, aku siap, aku terima. Aku sadar suamiku dengan tanggung jawab dan beban pekerjaannya, karakteristik pekerjaannya menuntut ini LDM, long distance marriage ya. Aku sadar ya Allah, aku terima ya Allah, ini terjadi bersamaan dengan pandemi. Ya Allah, bantu aku untuk menyiapkan apapun yang perlu aku siapkan untuk mengurangi risiko atau bahkan untuk mendapatkan banyak kebaikan dari sini. Nah, ini terus dimaknai seperti itu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Maka selalu saja pola komunikasi dan pola koordinasi jarak jauh itu yang kita harus siasati gitu ya. Jadi kenapa? Gimana caranya agar resiko berjauh jarak itu tidak sampai memberikan resiko berlanjut gitu loh ya. Artinya tidak memberi resiko yang terlalu besar. Oh, apa yang hilang melalui LDM ini? Komunikasi tatap muka. Alhamdulillah sekarang komunikasi daring memungkinkan kita untuk kayak gini ya. Kayak gini aja nih udah lumayan nih, udah enakan gitu ya. Kita bisa dengar suara anak kita langsung gitu. Kebetulan Bu Asih juga pernah LDR. LDM itu 4 tahun, hampir 5 tahun ya. Dan waktu itu belum ada teknologi Android. Jadi paling gampang suara gitu. Kalau mau kirim ya kirim rekaman, kalau mau video kirim rekaman gitu ya. Nah, sekarang udah banyak platform-platform yang memungkinkan kita berkomunikasi semacam ini gitu. Itu digunakan. Ya, jadi anak-anak menyapa ya, ayah menyapa, buat jadwal rutin misalnya habis subuh. Kapan waktu-waktu terbaik menyapa anak-anak? Nah, tandain. Jadikan itu rutinitas. Kemudian saya kurang paham nih, apalagi isunya ibu, karena LDM kan punya isu sendiri-sendiri ya. Mungkin itu ya, jadi tetap berkomunikasi, gunakan platform yang ada untuk tetap bisa live seperti ini, saling memberikan dukungan, karena ayah punya kewajiban menjadi kewam, lakukan proses kepemimpinan dari jarak jauh, cek keluarga, jaga keluarga, awasi keluarga, edukasi keluarga. Jadi sambil komunikasi gini, ya absenin satu-satu. Gimana perasaannya sayang, gitu ya. Gimana lancar, ada hal yang bisa Abi bantu dari jarak jauh, gitu. Ya, ambil klaim, ini buat Abi ya, buat Umi ya, siap ya, Umi ya, menjadi kepala rumah tangga, ya, yang
menjadi tangan kanan Abi. Ingatkan Abi kalau mulai lalai atau lupa atau abai, jangan biarkan ya. Tetap beri dukungan positif dan tetap ingatkan. Gitu ya. Jadi dan apresiasi, ingat beliau juga berjauhan kan sedih gitu. Kita masih bisa nyawang anak-anak ya. Mungkin pasangan kita tidak gitu. Jadi tetap sapa dia, bantu pasangan kita untuk tetap terdukung ya, dan cari cara agar kembali bisa lebih rutin bergabung. Ya, Bismillah ya, ya. Ya, Insya Allah cukup jelas Bunda. Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Sebenarnya ini agak berkaitan dengan yang awal tadi, tetapi di bawahnya sedikit berbeda Bunda. Jadi dari Abinya Migu menanyakan bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk biar tidak ikut emosi saat anak susah dinasehati. Tadi sudah terjawab di awal nggih, yang itu agar orang tua tidak ikut emosi saat anak susah dinasehati. Nah, manute yen rada diancem. Jadi anak itu menurut ketika sedikit dengan ancaman. Contohnya misalnya ketika ayo pipis dulu nanti ngompol. Nanti ngompol loh. Nah, akhirnya anak mau melaksanakan pipis ketika ada ancaman dari ayahnya, nanti yayah mau pergi nggak diajak loh. Nah, ini bagaimana Bunda untuk mensikapi yang seperti ini, model anak yang mungkin patuhnya dengan harus sedikit ancaman seperti itu. Saya minta maaf, saya nggak bisa mendengar suara Mbak Ati karena terputus-putus. Saya kira hasil penelitian itu tidak mendukung ancaman untuk mengubah perilaku anak. Jadi kalau kita pakai ancaman, sebenarnya perilaku itu nggak berubah. Perilaku itu tidak berubah. Ya, jadi perilaku hanya tertunda atau tertahan atau terhambat. Nah, jangka panjangnya tentu secara psikologis mengganggu gitu, ya. Kalau Bunda sarankan, jadi gini, inti dari pengelolaan perilaku anak itu adalah hubungan. Oke, boleh diulang? Inti dari pengelolaan perilaku anak apa? Hubungan. Ya, hubungan. Jika hubungannya itu aman, penuh penghargaan, ya, respect, secure, ya, kemudian saling menyayangi, saling menyukai, ya, saling ingin membahagiakan, maka perilaku itu mudah sekali dikelola. Perilaku yang mau dibentuk itu akan mudah dikelola. Insya Allah. Tetapi kalau relasinya, hubungannya tidak aman, insecure, terancam, terintimidasi, anak frustrasi, merasa tidak dicintai, maka sebenarnya apa yang kita lihat sebagai perilaku baik, itu sebenarnya nggak ada jaminan. Gitu. Itu bukan perubahan perilaku, gitu. Ya, itu tertunda aja, gitu loh. Cuman ya ditekan. Makanya kita menemukan fenomena di mana anak-anak yang banyak merepress karena proses tekanan itu, kemudian muncul dalam bentuk patologi baru di masa remaja. Itu yang kita nggak mau. Ya, itu yang kita harus hindari. Sehingga yuk kita belajar yuk ya, jadi orang tua yang mau lebih mungkin agak perlu ilmu ya, perlu pengetahuan lebih banyak, perlu kendali diri lebih banyak, mampu meregulasi emosi. Kita belajar lagi untuk belajar cara-cara yang lebih persuasif ya, komunikasi yang menyentuh, yang hangat ya. Tentu hasil yang baik itu hanya diperoleh melalui cara-cara yang lebih berkelas ya. Kalau kita melotot, nabok, nyubit itu kan nggak perlu belajar, nggak perlu ilmu, dan hasilnya kan ya nggak mungkin dong hasilnya keren gitu. Iya. Sesuatu yang keren itu ya dihasilkan dari kualitas kualitas yang mental keren yang juga. Keren juga ya. Pengelolaan emosi kita pelajari lebih bagus, terus keyakinan positif harus dibangun ya, belajar untuk optimis, belajar untuk lebih efektif, cari pola komunikasi persuasif. Nanti kapan-kapan Bunda sharing ya
Jadi ada beberapa pola bahasa hipnotik ya yang bisa kita kembangkan. Tapi itu nggak jaminan kalau kita tidak membangun keyakinan yang juga positif ya. Sendiri. Oh iya. Ya, ya. Baik Bunda, terima kasih sekali. Ya. Jadi lahir Bunda, salam buat keluarga semuanya, buat Kak Atifa, buat Mas Hanif, buat Abi semua. Iya, monggo Bunda dipersilakan. Insya Allah. Makasih Mbak Ati, makasih Bu Supini. Sama-sama Bunda. Bunda pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.